Hai, ya nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakal ngeliput tempat makan itu ramen di Tanjung Pinang yang udah 10 tahun dan rasanya itu enak banget. Jadi ramen ini udah enak, terus murah. 10.000 aja kalian udah dapetin ramen yang enak banget. Dan untuk anak-anak PUBG Mobile pasti kalian nggak asing dengan nama yang punya. Dia adalah Digipra. Digipra yang dulu sempat viral 1 tahun lalu karena masalah cheater, dan akhirnya terbongkar dari klarifikasi dari dia, dan akhirnya viral, booming banget pada saat itu di seluruh Indonesia. Jadi untuk anak-anak PUBG Mobile, jadi selama ini kan kalian tahunya Digipra itu seorang gamer atau dibilang cheater kan seperti itu. Sekarang udah jadi pro player. Jadi kita akan membuka sisi rahasia Digipra, seorang pengusaha kuliner yang terkenal banget, udah 10 tahun berjalan. Lokasinya ini Jalan Sumatera, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya sama Bang Digipra itu kebetulan satu kota, di kota yang sama itu Tanjung Pinang, dan lokasinya itu di Jalan Sumatera. Di patokannya itu dari lampu merah, kalian turun ke bawah sebelah kanan, kelihatan tuh Digimon Ramen. Kalau makan di sini dengan 10.000 kalian udah dapat ramen yang enak banget. Jadi mulai 10.000 itu dapat original ramen yang ramen biasa, yang basicnya udah pakai ayam, pakai segala macem. Kemudian yang paling mahalnya, ini paling mahal 15.000. Tempat mana coba bisa makan ramen udah enak, murah 15.000, itu namanya Jigoku. Jigoku itu nih primadonanya lah, paling best sellernya gitu. Jadi dia pedas pakai level 1 sampai 5. Dan minyak lebih banyak dan toppingannya lebih lengkap. Ini ada juga chicken katsu. Jadi kita tadi sebenarnya mau mesen yang tom yum ramen, cuman lagi kosong. Jadi kita bakal mesen original sama Jigoku. Di mana kita udah datang. Yang pertama kita ada original ramen. Ini harganya 10.000. Ada sayur, jamur, wortel sama telur. Dan tingkat kematangannya di sini 70%. Kemudian ini yang paling best sellernya Jigoku ramen, dapat salmon ball, kemudian ada crab sticknya, kemudian dapat tahu tofu, telur 70% juga kematangannya, sama mie yang lebih banyak. Kemudian ini juga paling spesial, paling favorit juga, kita ada chicken katsu. Chicken katsunya di sini cuman 10.000. Kalau biasanya sih kalau Jigoku nih cabenya udah di dalam sini pakai level. Jadi saya sengaja pisah. Ini cabenya. Tapi nanti ujung-ujungnya sih masukin juga sih. Nggak ada, biar tampilannya menarik aja gitu kan. Oke, jadi sebelum kita makan, sebelum kita masuk ke ngunyah time, jangan lupa yang pertama protokol kesehatan, gunakan hand sanitizer agar steril tangan kita. Kemudian yang kedua, setelah protokol kesehatan, protokol keimanan, yaitu jangan lupa berdoa. Berdoa mulai. Ini it's ngunyah time. Pertama kita nyobain dari original ramen, ini 10.000. Jadi kuah di sini ini tuh dari kaldu ayam, bukan sasetan. Jadi benar-benar dari tulang ayam direbus sampai halus banget. Ini nanya punya kameramennya, pinjam dulu ya, cip-cip aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu. Dia itu kayak sensasinya tuh beda banget, nggak ada tempat lain. Rasa kaldunya tuh enak banget. Ini minyak, tambahkan minyak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terus juga minyak ini handmade, buatan sendiri. Enak banget rasanya.
Tipikalnya tuh karakteristik tertentu sih, memang mie Jepang gitu ya, tipis-tipis gitu. Dan kita makan, ini dia nih primadonanya, masterpiece-nya di sini Jigoku ramen. Dia lebih gede, lebih banyak, toppingannya lebih lengkap, ada telur. Tadi saya tanya-tanya ke istri Bang Digi, katanya dulu sih memang telurnya ini kematangannya 60%, lebih kalau saya sih lebih suka. Cuma karena banyak yang ibu-ibu kan, di power of ibu-ibu komplain gitu kan, pengen yang dimatengin lagi, jadi sekarang jadi 70%. Kemudian ada salmon bowl-nya, salah, ini crab stick-nya, salmon bowl-nya. Coba makan tanpa cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya sama sih, cuman ya lebih banyak aja minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dengan ini salmon ball dan crab stick. Kalau crab stick ya masih olahan fast food, nggak bikin sendiri. Sekarang kita masukin cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah hambamu ini. Memang biasanya sih makan kayak gini sih, biar dia menyatu. Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perpaduan antara Jepang sama Indonesia. Ini chicken katsu, harganya 10.000. Ini favorit orang banget. Jadi di sini kadang orang makannya pakai nasi. Kalau orang Indonesia banget kan, apa-apa makan pakai nasi. Kalau saya lebih sukanya sih makannya dicelupin ke ramen. Tergantung sih, atau juga mau makan ini pakai ramen pakai nasi juga, terserah kalian lah. Tapi kayaknya enak juga tuh kan pakai nasi juga. Kita bakal nyobain ini. Kita tanpa ramen kan, dicoba pakai mayones. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayamnya tebel, enak nih, enak. Saus lagi. Enggak sih, enak banget. Sama kol. Kombinasi yang pas banget. Sekarang kita pakai ramennya. Ini dicelupin ke ramen, ke jigokunya. Jigoku yang sudah dibumbui oleh cabai-cabai. Ini celup, kita rendam dia. Kita campur. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru enaknya nambah, enaknya naik level aja. Dari enaknya tadi segini tambah ikan katsu jadi naik. Kurang, kita tambahin lagi keenakannya. Kita makan telurnya tadi, lupa telurnya tinggalan. Telurnya dapatnya setengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramen ini udah berdiri tahun 2010 lah. Jadi saya tadi sempat komunikasi lagi sama Bang Digi Pra lewat DM. Sebenarnya dari kemarin mau kesini, cuman Bang Diginya agak sibuk kan, kerja juga dia dari pagi sampai sore, terus sibuk dengan aktivitas streamingnya. Tapi lama-lama kayaknya kan gak enak pula nunggu-nunggu Bang Diginya nggak bisa, nggak apa-apa. Kita liput aja nggak ada dia, cuman udah nanya-nanya lewat HP. Terus perharinya ramennya ini kira-kira laku kurang lebih 180 porsi. Tiba tadi kan janjinya sama Bang Digi ngeliput, Bang Diginya nggak ada karena kan Bang Digi sibuk. Rupanya tadi Bang Diginya datang, jadi tadi kita udah janjian mau wawancarain dikit, naik dikit aja. Lupa bilang juga, ya Digi Mon Ramen ini bukanya dari jam 11 pagi sampai jam setengah 10 malam tiap hari. Jadi tiap hari kalau bisa nyicipi ramen murah dan enak di sini. Pedas, tapi di lidah saya tak mempan, kuat pedas. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini udah muncul Bang Digi Pra. Bang, apa kabar Bang Digi? Halo, baik. Jadi lagi sibuk apa sekarang Bang? Di dunia per-PUBG-an. Ya, kalau PUBG mah main-main aja sekarang. Main aja ya. Sekarang lebih sering streaming di apa? Nimo TV ya? Nimo, itu pun iseng-iseng lah. Iseng-iseng ya? Nggak sempet buat video atau apa gitu, nggak sempet sekarang. Kan Bang, selama ini para kawan-kawan apa follower Abang ya, subscriber Abang, orang teman-teman yang lain kan tahunya nih Abang nih seorang gamer ya kan. Iya. Jadi banyak juga nih yang belum tahu sebenarnya Bang Digi belum dia terjun di dunia PUBG ini udah lama. Dia adalah seorang pengusaha kuliner. Digimon Ramen itu dari nama Abang juga ya? Iya. Digimon, Gi jadi diplesetin. Digimon, Digimon. Enggak, sebenarnya itu nama email abang. Oh, nama email ya? Nama email dari nama email. Nama email dari dulu ya? Oh, keren nama plesetin. Udah tua itu emailnya tuh. Dari dulu ya? Oh, zaman dulu. Dulu sempet kerja di hotel. Kerja di hotel ya? Awal mulanya itu. Dulu sih nggak kepikiran dulu. Mau jualan atau mau gimana tuh nggak kepikiran. Dulu kerja ya tuh? Ya, 2007. Tahun 2007 kan kerja di Lagoy. Kerja di Lagoy? Ya, kerja di Lagoy. Ya rutinitas lah, kerja kayak biasa gitu kan. Nah, mulai kepikiran. Di hotel bagian apa? Kitchen gitu? Enggak, sebenarnya di bar Bang. Di bar? Di bar. Makanya lucu kan? Iya. Jadi kerja di bar, terus namanya tapi hobinya masak gitu. Oh, kerja di bar, hobinya masak. Emang dari dulu suka masak ya? Masak suka masak. Suka masak, suka makan. Iya. Masak bukannya? Iya gitu. Iya. Tahun 2009 kan udah mulai jenuh tuh. 2009 ya. Mulai jenuh. Terus abang karena abang hobi makan ramen di sana. Oh ya, di sana ya. Jadi hobi makan ramen sana. Penasaran bang, nah ini kalau buat sendiri kan aku bebas mau makan apa aja gitu kan. Karena emang suka juga sama ramen bang ya? Iya, suka juga dulu. Suka sama ramen, tapi pengen cari tahu gimana cara biar bisa makan terus. Iya, gitu bisa makan terus. Ya coba-coba lah bikin di rumah. Cuman kan kalau waktu di sana kan barang-barang kan dari luar semua tuh. Dari Jepang? Iya kan, banyak yang pakai yang asli ya. Luar kalau yang di sana. Cuman lah coba lah kali pakai bahan-bahan yang lokal ya. Oh, nyoba eksperimen bang ya? Eksperimen, ya lama juga tuh. Iya. Kawan-kawan semua ini. Sampailah 2010 abang tuh coba beranikan diri buka ramen ini ya. Itu pun bukanya juga numpang waktu itu. Numpang di sini masih jualan prasmanan kan waktu itu. Oh, belum nyewa ruko ya berarti? Belum. Numpang, jadi numpang di tempat. Tante kan jualan makanan waktu itu. Jadi coba-cobalah numpang. Iya. Jadi waktu itu kan namanya kita usaha atau apa gitu kan perlu modal lah ya kan. Belum modal, betul. Ya kalau nggak punya itu ya modal belum nyawa ya. Jadi cuman waktu itu abang ada duit cuman 2 juta. 2 juta. Gimana caranya 2 juta ini gue bisa jualan gitu. Jadi cobalah apa yang bisa dibeli, yang bisa dimanfaatin dari rumah, ya kita bawa gitu. Jadi peralatan dari rumah. Peralatan semua udah. Nggak dibeli ya, apa yang ada pakai dulu ya. Apa yang ada pakai dulu. Iya. Yang penting bisa testing dulu, jalan dulu. Iya. Mau gimana nanti itu urusan nanti gitu. Iya. Cuman karena waktu itu kan lagi semangatnya kan, karena kalau misalnya bisa jadi pegangan hidup di sini gitu, abang mau berhenti dari lagu waktu itu. Karena jauh kan ini kan. Udah gitu abang udah mulai jenuh juga waktu itu. Jadi itu sebenarnya keputusan yang sangat berisiko bang ya. Udah ada kerjaan di situ tapi mau nyoba nih ya. Nyoba masih ya, tempat mau buka usaha ya. Coba usaha yang masih bumbunya, menunya semuanya bereksperimen. Terus bang habis itu udah abang coba. Biasalah namanya baru-baru kan gitu kan. Orang juga nggak tahu tempat kita tuh ada jualan apa. Palingan saudara-saudara lah. Terus palingan kawan-kawan gitu. Biasalah. Nah udah jalan seminggu, mulai tuh kan kita kan bingung kan, orang nggak tahu tempat kita, nggak tahu ini. Sehari tuh kadang-kadang kita cuma bisa dapat, kadang pernah dapat 10.000 satu porsi berarti. Iya, cuma satu porsi ya, nggak pernah ya. Iya. Cuman waktu itu kan
karena kita nggak bisa bikin pelang nama, nggak bisa bikin apa kayak gitu, nggak bisa bikin untuk promosi juga nggak tahu gimana gitu. Nah itulah mulai abang baca-baca kan ini kemarin lewat waktu itu kan lagi di Pinangnya lagi anunya Twitter Twitter ya, 2010 bulan 2010 booming Twitter. Salah satu ini juga kan yang ikut apa Twitter apa info Pinang gitu kan, info Pinang apa gitu. Terus abang masuk ke komunitas-komunitas anak-anak sekolah kayak gitu. Mempromosikan ini ya, mulai coba-coba promosi. Kalau di situ kan gratis kan? Iya. Kalau ada gratis kenapa harus bayar gitu? Benar. Nah, coba masuk situ, udah jalan kayak gitu. Mulai ada dampaknya, mulai ada tuh anak-anak sekolah udah datang, ada bolak-balik kan lewat karena dia nggak tahu tempatnya gitu. Dia nggak tahu nyari dia. Belum ada pelang dulu. Belum ada pelang. Ini jualannya orang kan dalam bayangan orang jualan ramen itu konsepnya kan pasti ke Jepang-Jepangan gitu. Ini kok kayak kedai kopi gitu kan, mungkin orang bingung gitu kan gini kan. Cuman udah ada berapa kali lah anak sekolah rame-rame lewat ini. Nah mulai itunya tuh pas anak sekolah sih, mulai anak sekolah lah. Jadi begitu dia orangnya mulai datang, mulai ini dia mungkin kasih tahu kawan-kawannya, ya mungkin dari mulut ke mulut lah. Alhamdulillah mungkin cocok mungkin di lidah mereka gitu. Iya. Itu dulu abang cuma berdua doang sama istri dulu. Berarti memang dari nol kali bang ya? Yang bikin minyak abang, yang masaknya abang juga, yang cuci piringnya juga abang. Semua dikerjain ya? Semua dikerjain. Belum ada karyawan ya? Belum ada. Apa pesan-pesan atau motivasi, pesan-pesan lah gitu kan, buat untuk dari Bang Digipra, seorang pengusaha kuliner makanan yang udah 10 tahun nih, pada teman-teman di luar sana yang nonton ini, yang mau mencoba ngejalanin usaha dari nol tuh apa sih bang ininya, pesan-pesannya, tips-tipsnya lah, tips-tipsnya gitu. Ya nggak ada sih, yang penting kalau abang sih yang penting sesuai passionnya aja. Sesuai passion aja. Apa yang kita sukai, kayak abang kan suka ramen, buatlah apa yang kita suka ya, jangan ikut-ikut gitu. Buat apa yang kita suka, jangan kita kadang-kadang yang bukan kita passion kita, kita kadang pengen kelihatan keren, pengen kelihatan apa, kita ikut-ikut orang, pengen kayak gitu loh. Jadilah dirimu padanya, be yourself. Iya, ikutin aja passionnya apa. Terus sama apa ya, mindset kalau orang di Pinang ini kan rata-rata apa namanya mindset tujuannya tuh contoh ya misalnya masuk di negeri lah apa kayak gitu. Tapi jangan salah, namanya zaman sekarang ini justru kayak kita mengembangkan usaha sendiri atau kayak gitu, itu nggak kalah kok kita. Maksudnya tuh bukan kayak orang jualan nasi goreng apa kayak gitu, jualan apa itu tuh nggak kalah gitu loh dengan ini, bahkan kadang terlihat sepele gitu. Iya, kadang terlihat sepele, tapi justru kalau misalnya ditekunin, asal tekun, sabar, itu insya Allah pasti bisa. Maksudnya tuh bisa, hasilnya bisa luar biasa. Luar biasa gitu. Sabar, tekuk gitu. Jangan menyerah. Sampai sekarang pun maksudnya tuh ya bisa dibilang ya kita masih tetap terus ya berusaha gimana caranya kita bisa bertahan, bisa meningkatkan gitu. Tapi ya itu aja lah kalau pesan emang sih. Yang penting jangan minder. Jangan minder kalau namanya usaha ini. Pokoknya anggapnya usaha itu merupakan kebanggaan kita gitu. Kita bisa apa namanya itu jadi semangat buat kita gitu. Nggak usah pedulikan omongan orang lain. Yang penting apa namanya sesuai passion aja, apa yang kalian suka itulah yang kalau bisa kalian perjuangin kayak gitu. Berarti intinya tuh bang, semua orang itu bisa menjadi pengusaha, tapi yang ikutin passionnya masing-masing gitu ya? Iya, itu kan kalau menurut abang sih, menurut abang ya kalau bisa sih sesuai passionnya masing. Jadi dia ketika dia terjun walaupun gimana pun hasilnya, tapi dia kan udah sesuai passionnya nih, memang dia suka gitu. Mau gimana nanti perjalanannya pasti nanti banyak tantangannya kan, pasti banyak gitu loh. Tapi dengan apa namanya karena dia sesuai dengan yang kesukaan dia pasti tekun jadinya gitu. Dia tekun, dia sabar, pasti jadinya seperti itu gitu. Iya benar. Palingan itu aja sih kalau dari apa. Itu keren banget sih dari apa mau ikut itu aja, tapi itu sangat menginspirasi banget bagi para penonton. Udah tadi kata-kata tips-tips dari Bang Digi untuk kalian semua yang mau mencoba usaha, yang mau terjun
ke dunia usaha memulai dari nol. Oke, saya rasa itu aja Bang ya. Ya. Terima kasih banyak Bang. Oke, atas waktunya Bang ya. Ini udah selesai wawancara kita sama Bang Digi. Kemudian Bang Diginya tadi dia pamit mau pulang duluan, katanya mau nganter anaknya sama istrinya. Terus tadi pas saya mau bayar, kata mama Bang Digi yang jaga, free, nggak usah bayar. Bang Digi bilang free gitu. Terima kasih buat Bang Digi Pra, terima kasih buat Digi Mohon Ramen. Jadi enak. Kayaknya jadi enak. Terima kasih Bang. Oke, karena Bang Digi udah pamit pergi, giliran saya yang pamit kepada para penonton. Terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Raffi, pamit dari channel Bel Garong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.